Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Upscape Indonesia semua di seluruh Indonesia, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Kak Atih, salah seorang tutor di Upscape Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di dalam seleksi CPNS. Dari tahun ke tahun soal ini selalu ada, sehingga kami dari Upscape Indonesia mencoba belajar soal-soal ini bersama kawan-kawan semua, sehingga nanti kawan-kawan terbiasa dalam menyelesaikan soal. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan sahabat Upscape semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar bersama dengan Upscape Indonesia. Baik, untuk soal tentang penarikan kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, jika ketemu soal dengan berbunyi seperti soal yang nomor 16 ini, di mana ada kata-kata semua, kemudian ada juga kata-kata sebagian, maka hukumnya adalah jika premisnya ini namanya premisnya bersifat umum, penandanya adalah kata-kata semua, dan ini adalah premis khusus di mana penandanya ada kata-kata sebagian. Mungkin pada soal lain akan ada kata yang lain seperti ada, atau mungkin kata-kata yang menunjukkan tidak seluruhnya. Maka hukumnya adalah jika ada salah satu premis yang bersifat khusus, maka kesimpulannya adalah khusus. Artinya, kalau ada premis yang mengatakan salah satunya ada sebagian, maka kesimpulannya pasti sebagian. Oke, coba kita analisa soal nomor 16 ini. Semua binatang karnivora bertaring. Ya, mungkin kita bisa bantu dengan menuliskan di sini. Berarti di sini karnivora. Semua bertaring. Kemudian sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, berarti di dalam binatang bertaring ini ada sebagiannya menyusui. Yang di sini kita belum tahu apa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila ada salah satu premis yang sifatnya khusus, maka kesimpulannya juga bersifat khusus. Jadi untuk opsi, di mana opsi yang mengatakan semua ini pasti salah, jadi bisa kita abaikan. Kita bisa langsung melihat opsi A dan opsi C. Mari kita baca, kita analisa opsinya. Opsi A, sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Ya, maka opsi ini bertentangan dengan premis nomor 1. Di mana dikatakan ini ya, jadi semua binatang yang bertaring itu adalah karnivora. Sementara di sini dinyatakan sebagian binatang bertaring bukan karnivora. Jadi opsi A juga salah. Maka jika 4 opsi sudah salah, opsi E pasti benar. Tapi untuk mengujinya, mari kita baca. Sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Nah, yang mana dia? Kalau di dalam bagian ini, maka dia adalah bagian yang di sini. Nih ya. Kalau di sini menyusui, maka ada sebagiannya lagi yang tidak menyusui dari karnivora. Oleh karena itu, opsi yang benar berdasarkan analisa kita adalah opsi E. Oke, soal nomor 17. Kita baca soalnya. Tidak seorang pun membuka usaha tanpa memiliki izin usaha. Ya, kalau misalnya kita simpulkan kalimat ini, artinya semua yang membuka usaha harus memiliki izin usaha. Berarti di sini buka usaha harus punya izin usaha. Oke. Kemudian kita baca premis keduanya. Sebagian mahasiswa membuka usaha. Berarti di sini ada
sebagian mahasiswa buka usaha. Nah, hubungannya di mana? Sebagian mahasiswa yang membuka usaha, dia masuk ke dalam bagian semua orang yang buka usaha harus punya izin usaha. Artinya, sebagian mahasiswa ini juga harus memiliki izin usaha. Mari kita analisa opsinya. Sebagian mahasiswa adalah pengusaha yang tidak memiliki izin usaha. Berarti semua yang tidak memiliki izin usaha itu bisa dipastikan salah ya. Opsi A salah. Kemudian opsi B, sebagian mahasiswa memiliki izin usaha. Sementara yang dinyatakan di dalam premis adalah yang memiliki izin usaha itu adalah sebagian mahasiswa yang membuka usaha. Ya, berarti opsi B juga tidak tepat karena dia terkunci dengan premis nomor 2. Kemudian opsi C, sebagian mahasiswa yang tidak memiliki izin usaha membuka usaha. Nah, ini pertentangan ya dengan C. Karena semua yang buka usaha harus memiliki izin usaha. Opsi C juga salah. Kemudian kita baca opsi D, tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki izin usaha membuka usaha. Di sini ada tidak 2 kali ya. Tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki izin usaha membuka usaha. Artinya yang membuka usaha adalah mahasiswa yang memiliki izin usaha. Maka opsi D ini sesuai dengan kesimpulan yang sesuai dengan analisa yang sudah kita buat. Artinya di sini semua mahasiswa yang membuka usaha harus memiliki izin usaha. Maka opsi D tepat. Nah, kawan-kawan, kadang di dalam soal bahasa Indonesia kita juga harus berhati-hati dengan kalimat. Karena sering sekali kalimatnya dibuat tidak langsung tepat kepada apa yang ingin dimaksudkan, tapi dia menyampaikan analogi atau mungkin seperti opsi D ini membuat kita harus memikirkan lagi apa maksud dari kalimat yang disampaikan. Nah, jadi untuk soal nomor 17 berdasarkan hasil analisa, maka jawaban tepatnya adalah D. Soal nomor 18 ada jika maka. Kita ingat, ini adalah penarikan kesimpulan. Mungkin kalau salah satu tutor kita yaitu Mbak Uci sering menyampaikan ada namanya hukum kontelisme. Nah, itu sebenarnya beliau yang buat jembatan kedelainya begitu supaya mudah diingat. Jadi ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Mari kita analisa soal ini. Di sini disampaikan yang pertama, jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang meningkat. Untuk soal seperti ini, kita perlu membuat coretan. Mungkin kita bisa memberikan simbol, itu terserah, tapi biasanya simbolnya adalah PQR ya. Jadi kita kasih simbol dulu. Jika harga bahan baku naik, itu adalah P. Kemudian, maka biaya produksi barang meningkat. Nah, itu adalah Q. Sebenarnya boleh bikin pengganti yang lain, mungkin A, B, atau 1, 2, itu nggak masalah. Ini hanya untuk memudahkan. Jadi untuk premis 1, jika P, maka Q. Ya. Jika P, maka Q. Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang meningkat. Kemudian premis 2-nya, kenaikan biaya produksi barang. Nah, ini sama dengan ini ya. Artinya adalah Q menimbulkan penurunan laba pabrik. Ya, berarti ini sama dengan akibatnya kan, maka menimbulkan penurunan laba pabrik. Ini adalah R. Berarti premis keduanya Q, maka R. Kesimpulan yang tepat adalah, rumus untuk penarikan kesimpulan seperti ini,
Jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. P itu apa? P adalah harga bahan baku naik, ya. Kemudian R-nya apa? R-nya adalah penurunan laba pabrik. Ya, harga bahan baku naik, maka penurunan laba pabrik. Itu kesimpulannya. Jika P, maka R. Jadi kita cari di opsinya yang sejalan dengan kesimpulan ini. Kita baca opsi A, penurunan laba pabrik menimbulkan kenaikan biaya produksi. Penurunan laba pabrik ini R, ya. Maka biaya produksi itu Q. Ya, berarti ini salah, ya. Bukan ini kesimpulannya. Kemudian menimbulkan kenaikan harga bahan baku, KP. Sudah salah, ya. Kemudian yang C, kenaikan harga bahan baku itu adalah P, ya. Ini ya, harga bahan baku menimbulkan penurunan laba pabrik, itu adalah R. Nah, sampai sini kita udah ketemu, ya. Yang sesuai P maka R sama dengan kesimpulan. Maka jawaban yang benarnya adalah C. Kenaikan harga bahan baku menimbulkan penurunan laba. Soal nomor 19, kita coba analisa juga. Jika maka, ya. Oke, berarti kemungkinan juga pakai modus silogisme, ya. Pakai silogisme, ya. Kita kasih simbol-simbol dulu. Jika seorang karyawan bekerja secara profesional, ini adalah P, maka ia mendapat penghargaan sebagai karyawan teladan. Ini adalah Q. Kemudian penghargaan sebagai karyawan teladan ini sama, ya, dengan ini tadi. Ini adalah Q. Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ini adalah R. Oke, kita ingat tadi. Jika P, bukan. Jika P maka Q, kemudian ada Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Mari kita baca opsinya. Penghargaan sebagai karyawan teladan Q tidak didapatkan. Ya, berarti ini negasi Q. Sedangkan kita di sini carinya P maka R, ya. Berarti ini udah mesti salah. Ini karyawan menjadi percaya diri. Negasi Q maka R, salah, ya. Kemudian yang B, rasa percaya diri tidak meningkat. Berarti ini negasi R. Penghargaan sebagai karyawan teladan tidak didapatkan. Di negasi Q. Kita bukan cari yang ini, ya. Yang kita cari adalah P maka R. Kemudian yang C, penghargaan sebagai karyawan teladan tidak didapatkan. Berarti negasi Q. Berarti karyawan tersebut menjadi lebih percaya diri, maka R. Tidak juga, ya, tidak sesuai, ya, dengan yang kita cari. Kemudian yang D, rasa percaya diri tidak meningkat. Ini negasi R. Berarti karyawan tidak profesional dalam bekerja. Berarti ini negasi P. Kita juga tidak cari ini, maka satu-satunya opsi yang tinggal adalah E. Semestinya opsi E ini benar. Mari kita baca. Jika karyawan profesional dalam bekerja, berarti ini P, maka rasa percaya diri dapat meningkat, ya. Berarti ini R. P maka R. Sesuai dengan yang kita cari, ya. Kita carinya P maka R. Jadi berdasarkan analisa ini, jawaban yang tepat adalah opsi E. Jika karyawan profesional dalam bekerja, maka rasa percaya diri dapat meningkat. Soal nomor 19 sama, masih tentang simpulan. Tapi di sini kita harus membuat mungkin bantuan, ya, bantuan oret-oretan. Kita baca dulu. Miska memiliki jadwal piket Senin dan hari Kamis. Berarti kita boleh bikin nama orang atau kita bisa bikin nama hari. Ya, kalau di sini kayaknya ada hari, ya. Coba kita bikin dulu Senin, kemudian Kamis.
Kemudian kita baca Miska memiliki jadwal piket hari Senin, berarti di Senin ini ada Miska. Kemudian Ipit hari Kamis, berarti di sini ada Ipit. Kemudian Ipit dan Ega piket pada hari yang sama, berarti Ega di sini ya, di hari Kamis sama dengan Ipit. Kemudian ada kondisi lagi, Miska bertukar jadwal piket dengan Ipit. Miska ceng, berarti di sini jadinya Ipit dan di sini jadinya Miska. Nah ini ya yang terakhirnya. Maka simpulan yang tepat adalah, jadi kita cari opsi yang sesuai dengan hasil carian kita tadi. Yang pertama, Miska piket 2 kali dalam minggu ini. Enggak ya? Salah. Miska cuma sekali di hari Kamis. Kemudian Ipit dan Rizka piket pada hari yang sama. Ini maksudnya Miska ya. Ipit dan Miska piket pada hari yang sama. Tidak ya? Ipit Senin, Miska Kamis. Berarti ini salah. Kemudian Miska dan Ega piket pada hari Kamis di minggu ini. Nah ini ya. Miska Ega piket di hari Kamis. Udah berhenti di sana karena kita udah ketemu jawaban yang tepat sesuai dengan hasil carian kita. Soal nomor 20, kita analisa. Setiap pembelian 4 celana gratis 1 kaos, berarti 4 celana tambah 1 kaos ya. Kemudian setiap pembelian 12 kaos dapat lagi 1 celana. Ini apa ya, ketentuannya ya. Kemudian kita baca, Maya membeli 10 celana dan 25 kaos. 25 kaos. Simpulan yang tepat adalah, maka kita cari setiap kalau untuk 10 celana berapa dia dapat tambahan kaosnya. Nih, kita pergi ke sini. Setiap 4 celana dapat 1 kaos, berarti kalau 10 celana dapatnya adalah 2 kaos ya. Karena kalau seperti ini kayaknya nggak ada pakai bilangan pecahan ya. Semuanya genap. Kemudian yang kedua, Maya beli 25 kaos ya. Setiap 12 kaosnya dapat 1 celana. Kalau 25 dia berarti dapat 2 celana. Berarti sekarang total punya Maya celananya ada 10 tambah 2 berarti 12 celana dan 27 kaos. Ya tinggal kita cari aja ya, yang mana 12 celana dan 27 kaos. Maka itu adalah opsi D. Oke, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa video ini juga di-share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan yang lain sehingga kita bisa belajar bersama-sama di Upscape Indonesia. Kemudian tonton juga video-video kita yang lainnya karena kita akan banyak memberikan pembahasan. Dan jika kawan-kawan ingin ikut bimbel Upscape, itu juga ada. Upscape Indonesia juga membuka bimbel untuk persiapan ujian SKD ya. Untuk hari ini saya rasa cukup demikian. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya bersama dengan tutor-tutor kami juga yang lainnya. Semoga persiapan kawan-kawan untuk mendapatkan NIP di tahun ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.